warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah saya bisa membuat video kali ini untuk berbagi ilmu kepada kalian semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zeren Pitaloka dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian semua mengenai deteksi dini gangguan psikologi pada masa nifas. Saya akan menjelaskan macam-macam gangguan psikologi pada masa nifas, gejala-gejalanya, faktor penyebabnya, dan juga cara pencegahannya. Baiklah, saya akan menjelaskan gangguan psikologi pada masa nifas yang paling ringan, yaitu postpartum blues atau yang sering kita kenal dengan sebutan baby blues. Apa sih baby blues ini? Baby blues adalah gangguan suasana hati atau mood swing yang biasanya terjadi 2 minggu pertama pasca persalinan. Gejala-gejalanya seperti ibu sering menangis, merasa cemas, merasa khawatir, merasa kesepian, dan tidak percaya diri untuk menjadi sosok ibu yang baik bagi bayinya. Apabila ditangani dengan baik dan benar, postpartum blues ini hanya berlangsung beberapa hari saja. Postpartum blues ini biasanya dialami 10-17% pada perempuan. Apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya postpartum blues ini? Yang pertama yaitu karena gangguan hormonal seperti hormon prolaktin, steroid, dan progesteron. Yang kedua yaitu karena ibu tidak mempersiapkan kehamilan maupun persalinannya dengan baik. Karena ketidaknyamanan fisik yang dialami oleh sang ibu seperti nyeri persalinan, payudara bengkak, dan mual muntah yang dialami oleh ibu. Yang keempat yaitu karena stres dalam keluarga seperti ada masalah dengan suami dan juga faktor ekonomi yang sulit. Yang kelima yaitu karena stres ibu itu sendiri seperti air ASI yang sulit keluar ataupun bayi merasa rewel atau sulit tidur. Itulah tadi beberapa faktor penyebab terjadinya baby blues atau postpartum. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pencegahan agar tidak terjadinya baby blues atau postpartum. Yang pertama yaitu ibu harus mempersiapkan kehamilan dan persalinannya dengan baik dengan cara membaca artikel, majalah, buku mengenai kehamilan maupun persalinan. Yang kedua, ibu bisa olahraga seperti senam hamil dan makan makanan dengan nutrisi yang baik. Yang ketiga yaitu ibu harus lebih terbuka kepada orang-orang terdekat, keluarga, terutama suami. Jangan memendam masalah sendiri. Dan yang keempat yaitu ibu bisa mencari kegiatan-kegiatan yang positif seperti memasak dan mencari hal-hal yang disenangi oleh ibu itu. Itulah tadi cara pencegahan agar tidak terjadinya postpartum blues atau baby blues. Apabila baby blues ini tak kunjung membaik, maka akan terjadinya gangguan psikologi yang tingkatnya lebih parah, yaitu depresi postpartum. Depresi postpartum ini gejalanya lebih berat, di mana ibu sering sekali merasa putus asa dan insomnia. Adapun 3 klasifikasi dari depresi postpartum ini. Yang pertama yaitu depresi ringan, di mana ibu sering sekali merasa murung. Biasanya ini hanya berlangsung beberapa hari saja dan tidak mengganggu kegiatan normal. Yang kedua yaitu depresi sedang. Biasanya ibu merasa putus asa. Sama seperti depresi ringan tadi, tetapi gejalanya lebih berat dan berlangsungnya sedikit cukup lama. Yang ketiga yaitu depresi berat. Depresi berat ini, ibu sudah kehilangan ketertarikan akan dunia luar dan ibu lebih menutup diri dari orang-orang terdekat maupun sang suaminya sendiri.
Adapun karakteristik dari depresi postpartum ini yaitu yang pertama, ibu sering sekali insomnia. Kenapa ibu sering sekali insomnia? Karena penderita depresi postpartum ini biasanya sering sekali bermimpi buruk yang menyebabkan terbangun di tengah malam dan susah tidur. Biasanya itulah yang menyebabkan ibu mengalami insomnia. Yang kedua yaitu ibu akan mengalami fobia akan hal-hal yang ia takutkan. Yang ketiga yaitu ibu mengalami perubahan mood, seperti ibu sering sekali mudah marah, ibu sering sekali menangis, merasa cemas, merasa khawatir akan sang bayinya. Dan juga ibu lebih menutup diri dan lebih memilih menyendiri dan memendam perasaannya sendiri. Bagaimana cara pencegahan dari depresi postpartum ini? Yang pastinya yang paling penting yaitu dukungan dari keluarga, terutama suami. Apabila melihat ibu murung ataupun menyendiri, alangkah baiknya keluarga ataupun suami mendekati ibu dan bertanya apa yang dialami oleh sang ibu agar ibu bisa lebih terbuka kepada sang keluarga maupun sang suami. Dan adapun cara pencegahan lainnya seperti ibu alangkah baiknya berolahraga dengan rutin, mencari kegiatan-kegiatan yang positif, berkenalan dengan orang-orang yang baru, bersikap fleksibel, lebih terbuka dengan orang-orang terdekat. Dan apabila cara pencegahan tadi tak kunjung juga membaik, ibu harus berkonsultasi dengan tenaga medis seperti dokter ataupun bidan. Itulah tadi gangguan psikologi pada masa nifas, yaitu depresi postpartum. Apabila depresi postpartum ini tak kunjung juga membaik, maka akan terjadi depresi lanjutan yang lebih parah, yaitu depresi psikosis. Kenapa saya menyebutkan depresi psikosis ini lebih parah? Karena penderita depresi psikosis ini akan tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang hanya halusinasinya saja. Biasanya depresi psikosis ini terjadi 3-4 minggu pasca melahirkan. Depresi psikosis ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami skizofrenia dan juga bipolar. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah halusinasi yang sangat hebat di mana penderita tersebut tidak bisa membedakan mana realita, kenyataan, atau hanya halusinasinya saja. Yang kedua yaitu bipolar. Apa itu bipolar? Bipolar adalah gangguan suasana hati yang sangat-sangat berbahaya, di mana apabila ibu mengalami kesedihan, maka ibu akan sangat-sangat sedih. Dan apabila ibu mengalami senang atau kebahagiaan, maka ibu terlalu over bahagia. Adapun tanda dan gejala terjadinya depresi psikosis ini. Gejala awalnya yaitu ibu sering sekali menangis, merasa cemas, mudah letih dan lelah, tidak nafsu makan, dan lain-lain. Apabila depresi psikosis ini makin parah, maka akan terjadilah gejala lanjutan seperti ibu curiga berlebihan, ibu bertindak impulsif atau di luar kendali. Yang ketiga, ibu sering sekali berhalusinasi. Yang keempat, ibu sering sekali berbicara melantur. Adapun cara pencegahan agar tidak terjadinya gangguan psikosis ini, yang pastinya yaitu dukungan dari keluarga. Ibu harus olahraga rutin dan istirahat yang cukup. Ibu harus lebih mengenali dirinya. Dan juga apabila depresi psikosis ini tak kunjung membaik, alangkah baiknya ibu harus berkonsultasi dengan tenaga medis, dokter ataupun bidan. Adapun komplikasi jika terjadinya depresi psikosis ini, seperti ibu akan bunuh diri, ibu akan menyakiti sang bayi, ibu akan menelantarkan sang bayi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai deteksi dini gangguan psikologi pada masa nifas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.